Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan 8 poin. 8 poin ini sebenarnya adalah grand design. Grand design yang jauh-jauh hari, ratusan abad, bisa jadi 2 abad, 3 abad mungkin, atau puluhan tahun, yang sudah didesain sedemikian rupa oleh klan Ba'alawi. Dari sejak Habib Ali As-Sakron yang mencangkokkan Alawi bin Ubaidillah itu kepada dzurriyyah Rasul. Nah, ini kita punya catatan ada 8 poin, monggo bisa disimak. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa sadar. Walaupun ada orang yang sumpah serapah. Tadi ada yang ngomong kayak gini, wah kalau bahas nasab terus nanti anaknya jadi bandar narkoba. Lihat aja anaknya dia itu nanti. Nah, ini orang-orang seperti ini kan nggak paham. Andai kan kita buka yang sebenarnya gitu kan, ya kita nunggu reaksi saja, nunggu reaksi. Saya pernah menyinggung sebelum 8 poin ini, saya pernah menyinggung mengenai tentang Alexis yang ada di Jakarta. Ini adalah poin sangat besar sebenarnya. Dan harapan kita sebenarnya setiap malam menyampaikan seperti ini adalah bukti pedulinya kita terhadap anak bangsa, bukti pedulinya kita terhadap integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Kan begitu. Daripada anak bangsa ini selalu dicekoki dengan dawir-dawir, kemudian dicekoki dengan keramat-keramat yang mengatasnamakan dzurriyyah Rasul. Nah, ini kan bahaya. Maka sampai kapanpun tidak mengurangi rasa hormat kepada klan Ba'alawi, dan ini bukan bentuk kebencian. Jadi kalau sampai ada orang yang mengatakan ini adalah pembenci, wah ini orang tidak paham. Terlepas itu orang mau mengatakan apapun, tapi sampai kapanpun kita akan selalu memberikan penyadaran kepada seluruh pribumi yang ada di Nusantara, khususnya warga-warga Nahdliyin. Kan begitu. Baik, apa saja 8 poin yang sudah didesain sedemikian rupa oleh kelompok klan Ba'alawi? Yang pertama, ini analisa sesuai dengan rekam jejaknya Ba'alawi di Indonesia, para habaib Ba'alawi di Indonesia. 1, bisa dicatat ya. Yang pertama, mengkooptasi umat Islam dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, ya. Yang kedua, mendakwahkan kemuliaan nasab Nabi, merendahkan umat Islam. Nah, karena tanpa disadari itu, ketika ada jiwa, ada rasa rasisnya mereka, kemudian menganggap yang lainnya di bawah mereka, tidak sadar bahwa mereka secara tidak langsung merendahkan umat Islam yang lainnya. Kan begitu. Yang ketiga, merampas kemerdekaan beragama. Ya. Jadi ada dari beberapa rekam jejak yang kita pahami seperti yang disampaikan oleh HRS, lagi-lagi menyudutkan Bung Karno. Padahal pada waktu itu memang betul Bung Karno merancang ideologi Pancasila ini atas restu daripada para alim ulama, tapi bukan Habib. Nah, ini bagaimana bukan Habib, bahwa sekarang aja mau mengumpulkan ulama sufi sedunia. Ini rekam jejaknya ada loh, gak berani mengeluarkan dari kantongnya sendiri. Betul ya, kita tahu multaqo yang ada di Pekalongan itu puluhan miliar itu. Dan ini barter, artinya perkumpulan ulama ini barter dengan kepentingan politik. Jelas itu, ini bukan rahasia perusahaan, di videonya ada. Sampai ada ngomong kayak gini, salah satu paslon dipanggil, Pak, kami mau mengadakan multaqo ya, perkumpulan ulama sufi sedunia. Berapa ratus orang itu? 200 orang. Yang pada akhirnya setelah menyampaikan kepada salah satu paslon, di situ ada barter politik. Artinya kalau ketika bisa membiayai semuanya kebutuhan acara
ulama sufi sedunia pada waktu itu, artinya itu pernyataan dukungan secara internal atau eksternal oleh dia sendiri, oleh tokoh Habib sendiri. Akhirnya di situ terjalinlah kesepakatan berapa puluh M, kan begitu. Nah ini harus dicatat. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama yang ada di Indonesia itu lebih kaliber, dan sangat sedikit ulama-ulama yang di Indonesia diundang, kan begitu. Ini namanya kontrak politik, mudah-mudahan dijauhkan ya. Terus kemudian yang keempat, mematikan keberadaan pahlawan nasional dan pahlawan yang ada di Nusantara. Ini jelas banyak para pahlawan yang sampai dini hari yang dinafikan oleh mereka, sehingga ketika ada penafian daripada pahlawan nasional, disinilah ada penggeseran sejarah yang dirubah secara sengaja. Nah ini harus hati-hati. Bahkan termasuk mematikan Nusantara dengan memalsukan sejarahnya. Udah jelas ya. Mereka klan Ba'alawi menganggap Nusantara diislamkan oleh para habaib. Nah ini kegoblokan ini. Imigran Yaman datang ke Indonesia itu kapan? Maka dengan jelas kita sampaikan yang membawa Islam ke Nusantara bukan habaib dari klan Ba'alawi, tapi As-Sayyid Asy-Syarif melalui Wali Songo. Itu yang jelas. Nah, ini senangnya mengaku-ngaku gitu mereka itu. Tuh, itu poin yang ini 8 poin tak bacain ya. Poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, menghilangkan bukti sejarah Nusantara dengan ba'alawisasi makam, pemalsuan makam dan pembuatan makam palsu dengan marga Habib Ba'alawi. Banyak ini. Wong kita di Tangerang ini mas saksi nyata ya di Tangerang. Gus, kita waktu di Labuan ya Gus ya. Habis acara muktamar di Lampung, kita ziarah di Labuan di pantai Carita ya. Di pantai Carita, di situ ada makbaroh. Kemudian informasi dari salah satu warga di sana, ini sebenarnya adalah makbarohnya tokoh masyarakat yang ada di sana. Tapi setelah ada oknum Habib yang datang, kemudian dijadikan Habib. Habib siapa namanya Gus? Habib Ibrahim Al-Idrus. Nah, Idrus mana? Padahal itu tokoh masyarakat yang ada di situ. Nah ini makanya ketika Abu Ya sampai bersama rombongan, wah ini sebelum lama polemik nasab sebenarnya Pak, kita sudah tahu. Wah ini ada kesengajaan yang memang sengaja diba'alawikan oleh mereka, jadi marga Al-Idrus ada tuh. Terus yang keenam, konspirasi politik dengan dua kekuatan. Ini catatan penting. Dua kekuatannya. Satu kekuatan adalah klan Ba'alawi atau Habib yang pro pemerintah. Lah garis miring LBY lah begitu. Ya. Orang pasti paham LBY itu apa. Kemudian satu kekuatannya lagi itu dari Habib yang kontrak dengan pemerintah alias HRS. Ini harus dipahami. Ini konspirasi politik ya dengan dua kekuatan. Jadi ada yang pro ke pemerintah LBY, ada yang kontrak dengan pemerintah HRS. Orang Sunda nggak ngerti ketika sampurasun disebut campur racun. Kan goblok itu. Wong dia nyari makannya aja di Indonesia, khususnya di bumi Pasundan kok. Awas, ada tradisi-tradisi yang sudah lama di Indonesia ini sengaja mereka hilangkan. Dan kita jangan takut, walaupun itu ada fatwa dari Gus Najih putranya Bah Maimun, jangan takut. Kalau benar orang NU, di situ ada Nahdlatul Tsaqafah wal Hadharah. Artinya PBNU sudah bertanggung jawab tentang tradisi-tradisi nenek moyang kita selagi tidak menyimpang dengan syariat agama. Kalau begitu dalam kitab NU buang dong. Kalau sampai mengkafirkan, memusyrikan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara, Nahdlatul Tsaqafah buang. Terus kemudian Nahdlatul Hadharahnya buang. Bahkan les bumi yang menjadi banom PBNU, banomnya NU buang. Kan begitu. Kita harus cerdas. Kita jangan silau. Wah itu kan putranya Kiai Haji Maimun Zubair. Putranya Kiai Haji Maimun Zubair itu banyak. Dan santri-santri beliau juga banyak. Kan begitu ya. Jadi kita jangan, karena kemarin ada yang sampai apa Gus? Kesampaian nantang Gus. Nah itu ya. Yang ketujuh, ingat ya, yang keenam tadi ada konspirasi politik
Dua kekuatan. Satu, para habaib yang pro dengan pemerintah. Kekuatan yang keduanya para habaib yang kontra dengan pemerintah. Hati-hati, jangan tertipu. Yang ketujuh, mematikan daya nalar masyarakat dengan doktrin halu, mistik, dan karomah. Ini jelas. Wong mereka itu berani mengatakan, alhamdulillah kami para habaib sudah meminum darah Rasulullah. Kan ngeri. Bahkan setiap para habaib dari klan Ba'alawi tidak sedikit dalam satu zaman itu dijadikan wali kutub, karena supaya terlihat karomahnya. Al-Arif bila al-kutub, al-kutub al-gaus, kutbul al-gaus, terus semuanya. Bahkan dari ceramahnya, dawir-dawirnya, mereka betapa memuliakan berlebihan ketika menceritakan Faqih Muqaddam. Sampai ada salah satu habib yang mengatakan, Faqih Muqaddam itu di dalam wasiatnya, walaupun saya di dunia tidak semasyhur seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya, kalau di hadapan Allah martabat kewalian saya lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Sejarahnya aja nggak ada. Maka ada tuh salah satu yang mengatakan, bedanya Yaman dengan Indonesia kalau tahlil, katanya, kalau orang Indonesia tawasul ke wali kutubnya itu Tuan Syekh Abdul Qadir, tapi kalau di Yaman tawasul kepada wali kutubnya Faqih Muqaddam. Artinya dalam ceramah mereka selalu mengedepankan klaim-klaim mereka yang seakan-akan masyhur, kan begitu. Itu yang ketujuh. Jadi yang ketujuh, mematikan daya nalar masyarakat dengan doktrin halu, mistik, dan karomah. Kenapa kita katakan mistik? Di Tegal itu ada salah satu habib datang dibawa sama temannya, jual beli minyak. Di dalamnya itu dikasih apa? Kayak wadah gitu, Gus. Ada wadah terus kayak pusaka lah gitu. Ini untuk penglaris begini-begini. Udah aneh doain nih, gitu. Udah aneh bacain hizib nih, gitu kan. Lo berapa maharnya? Lah untuk permulaan malah khomsamiah. Oh no. Ini gak bohong, nyata. Lanjut. Pokoknya yang mistik-mistik lah. Yang terakhir, yang kedelapan, menafikan para wali Nusantara dan ulama Nusantara. Makanya pantas ketika ada habaib yang mengatakan para habaib adalah pencetak ulama yang ada di Indonesia, karena secara tidak langsung mereka ingin mengkikis sejarah tersebut, meniadakan perjuangan Wali Songo, mentiadakan perjuangan ulama-ulama Nusantara. Saya tanya, ada gak dari klan Ba'alawi yang tercatat dalam sejarah, dalam kitab, yang menjadi imam Masjidil Haram? Atau mungkin habaib yang di Indonesia lah. Logikanya gitu aja sudah. Kalau ingin memang masyhur ataupun tidaknya di hadapan Allah, sejarah akan membuktikan. Kan begitu. Orang makbarohnya Asy-Syarif Husain bin Ahmad di Ba'alawi kan kok jadi marga Al-Idrus yang di luar Batang itu sama Utsman bin Yahya, padahal dia Asy-Syarif Al-Hasani. Artinya sangat banyak yang sudah dirubah oleh mereka, bahkan mereka sengaja ingin mengkikis, ingin menghilangkan para ulama-ulama Nusantara yang sudah berjuang sedemikian rupa. Nah ini perlu diwaspadai. Nah itu 8 poin sesuai dengan rekam jejaknya dari Ba'alawi. Ini yang harus kita waspadai. Jangan takut kita menyampaikan kebenaran, walaupun itu tadi mengatakan bla 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 bla, anggap aja itu mah kerupuk, sudahlah. Mereka nggak tahu ketika dia hati-hati membahas masalah nasab, nanti anak-anak kamu jadi gembongnya narkoba, gak tahu padu kamu itu siapa, kan begitu. Kalau mau kita buka, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.